Ketakutan dibunuh, puluhan tentara Ukraina pilih menyerah jadi tawanan Rusia. Of the Donetsk People's Republic militia, 1,026 Ukrainian Marines voluntarily laid down their arms and surrendered. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Ratusan tentara Ukraina tewas dalam kontak tembak dengan pasukan militer Rusia yang terjadi di wilayah Donbas, tepatnya di daerah Svatov, Republik Rakyat Donetsk dan Krasny Liman, Republik Rakyat Luhansk. Unit militer Ukraina dikabarkan melancarkan serangan lebih dari 13 kali ke basis pasukan Rusia di dua daerah tersebut. Sayangnya upaya itu gagal total dan pasukan Volodymyr Zelensky malah jadi pihak yang dihabisi. Juru bicara Distrik Militer Pusat Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Letnan Kolonel Alexander Savchuk mengonfirmasi serangan ini. Selain menjalankan perintah operasi kontraofensif, pasukan angkatan bersenjata Ukraina juga berambisi untuk merebut kembali sejumlah daerah yang saat ini dikuasai tentara Rusia. Kesiagaan pasukan Rusia ternyata tidak bisa dikecoh. Pasukan artileri dan unit serangan udara militer Rusia langsung membombardir posisi dan berakibat tewasnya ratusan tentara Ukraina. Di arah Svatov dan Krasny Liman, musuh melakukan 13 upaya untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang, ujar Savchuk dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Disebut Savchuk, formasi serangan balik yang digalang Brigade Lintas Udara ke-25, Brigade Mekanis ke-21, dan Brigade Lintas Udara ke-67 Angkatan Darat Ukraina hancur total. Sebagai hasil tindakan terkoordinasi dari unit lanjutan dari Distrik Militer Pusat, didukung oleh tembakan artileri dan serangan udara, Brigade Lintas Udara ke-25 serta Brigade Mekanis ke-21 dan ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian personel yang signifikan, kata Savchuk. Lebih dari 40 tentara Ukraina menyerah, 3 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 truk angkatan hancur. Sehari sebelumnya, militer Ukraina juga kehilangan sekitar 370 orang tentara dalam pertempuran di wilayah Yuzhno-Donetsk, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh per hari berjumlah 370 prajurit Ukraina, 6 kendaraan tempur lapis baja, 24 kendaraan, 2 sistem artileri M777 buatan Amerika Serikat, serta meriam swagera Gosdiga, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Merinding, senjata nuklir Rusia sampai di Belarusia, perang nuklir lawan NATO dan Amerika musnahkan hegemoni Barat.
tidak ada takutnya. Itulah istilah yang bisa disampaikan pada penguasa Rusia. Pasalnya, senjata yang paling ditakuti di dunia ini akhirnya telah mendarat di Belarusia. Otomatis keselamatan Barat terancam karena seperti diketahui, negara beruang merah tidak pernah setengah-setengah atau bahkan hanya menggertak saja. Sementara itu, Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia menegaskan bahwa rentetan kecaman Barat tidak akan mengubah rencana yang diumumkan Presiden Vladimir Putin untuk mengerahkan senjata nuklir taktis ke Belarusia, negara tetangganya. Seperti dilansir AFP, negara-negara Barat mengecam rencana Putin yang diumumkan pada Sabtu waktu setempat itu. Pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di Belarusia telah memicu seruan terbaru untuk rentetan sanksi tambahan bagi Moskow. Ukraina bahkan menyerukan agar sidang darurat digelar oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas rencana Putin itu. Reaksi seperti itu tentu saja tidak bisa mempengaruhi rencana Rusia, tegas juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Dalam wawancara yang disiarkan televisi lokal Rusia pada hari Sabtu waktu setempat, Putin mengumumkan Moskow akan mengerahkan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia, menegaskan langkah itu sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat. Ditegaskan Putin bahwa Rusia akan menempatkan senjata nuklir taktis tanpa melanggar perjanjian internasional kami soal non-proliferasi nuklir. Dia menyebut langkah semacam itu bukan hal yang tidak biasa. Amerika Serikat sudah melakukan hal seperti itu selama beberapa dekade. Mereka telah sejak lama menempatkan senjata nuklir taktis mereka ke wilayah sekutu-sekutu mereka, ujar Putin. Putin juga menyatakan dirinya telah berbicara dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko yang merupakan sekutu dekat, menyatakan negara itu telah sepakat melakukan hal yang sama. Pengumuman Putin ini disampaikan saat invasi Rusia ke Ukraina berlangsung selama setahun lebih. Menanggapi pengumuman itu, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menyebut rencana Putin sebagai langkah berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Belarusia yang merupakan sekutu dekat Moskow diketahui letaknya berdekatan dengan 3 negara anggota NATO, yaitu Polandia, Lituania, dan Latvia. NATO waspada, kami memantau situasi dengan seksama. Kami belum melihat adanya perubahan dalam postur Rusia yang akan mengarahkan kami untuk menyesuaikan diri sendiri, ucap juru bicara NATO Oana Lukescu dalam pernyataan kepada CNN.